Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Yunus, mahasiswa Universitas Cyber Asia dengan NIM 21040101009 dari kelas IT 601 program studi PJJ Informatika Universitas Cyber Asia dalam mata kuliah Grafika Komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu dari algoritma yang diberikan, dan di sini saya memilih algoritma DDA sebagai syarat atau sebagai tugas untuk menjawab atau menyelesaikan ujian tengah semester. Tanpa berlama-lama, saya langsung saja ke penjelasannya. Nah, di sini yang pertama terkait pengertian dari algoritma DDA itu sendiri. Nah, algoritma DDA atau yang kepanjangannya adalah Digital Differential Analyzer, yaitu algoritma pembentukan garis berdasarkan perhitungan dx maupun dy menggunakan rumus dy sama dengan m kali dx. Semua koordinat titik yang membentuk garis diperoleh dari perhitungan, kemudian dikonversikan menjadi nilai integer. Kemudian selanjutnya konsep dasar dari algoritma DDA ini adalah untuk menggambar garis lurus antara dua titik dalam dunia grafika komputer. Algoritma ini berdasarkan pada perbedaan antara koordinat dua titik pada sumbu X dan sumbu Y. Dengan menggunakan perbedaan ini, algoritma DDA menghitung nilai inkrementasi atau dekrementasi yang diperlukan untuk mencapai titik-titik antara dua titik yang ditentukan dalam konteks algoritma DDA. Inkrementasi atau dekrementasi dilakukan pada sumbu X atau sumbu Y dengan nilai tertentu untuk setiap langkah atau setiap piksel yang diambil sepanjang garis. Nah, berikut ini untuk implementasi algoritma DDA. Nah, untuk menggambarkan algoritma DDA dalam pembentukan suatu garis yang menghubungkan titik 10, 10 dan 17, 16. Nah, untuk menghubungkan titik 10, 10 dan 17, 16, pertama-tama ditentukan dx dan dy, kemudian dicari step untuk mendapatkan x increment dan y increment. Nah, sehingga di sini digunakan rumus delta x sama dengan x1 dikurang x0, yaitu 17, 10, 17 dikurang 10 sama dengan 7. Nah, di sini berarti ngambilnya dari untuk x-nya yang di depan ini, nilai x-nya adalah 10 dan 17. Nah, di sini x1-nya, ini x0-nya. Nah, kemudian selanjutnya delta y sama dengan y1 dikurang y0. Jadi sama dengan y1-nya tadi berapa? 16. Kemudian y0-nya adalah 10. Nah, selanjutnya hitung dan dibandingkan nilai absolutnya. Nilai mutlak delta x sama dengan 7 dan nilai mutlak dari delta y sama dengan 6. Karena nilai mutlak delta x lebih besar daripada nilai mutlak delta y, maka stepnya sama dengan nilai mutlak delta x sama dengan 7, maka diperoleh x increment sama dengan 7 per 7 sama dengan 1. Nah, sementara y incrementnya sama dengan 6 per 7, sehingga hasilnya adalah 0,86. Nah, sehingga hasil yang didapatkan seperti ini dan menghasilkan garis yang diagonal seperti ini. Kemudian untuk algoritma ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri, dia itu sederhana dan mudah dipahami sehingga cocok untuk digunakan untuk pemula dalam bidang grafika komputer. Terus yang kedua, algoritma ini tidak memerlukan operasi pembagian yang dapat membuatnya lebih efisien dibandingkan dengan beberapa algoritma lain yang digunakan untuk menggambar garis. Kemudian fleksibel sehingga dapat diterapkan pada berbagai platform dan aplikasi serta mudah diimplementasikan dalam kode pemrograman. Kemudian cocok digunakan untuk menggambar garis lurus, khususnya ketika langkah-langkah perubahan koordinat atau inkrementasi atau dekrementasi dapat dihitung secara langsung.
Dan kekurangannya adalah keterbatasannya hanya pada garis vertikal dan horizontal. Kemudian algoritma ini mungkin menghasilkan kesalahan akurasi yang lebih besar pada garis dengan kemiringan yang sangat besar atau sangat kecil, terutama karena pembulatan yang terjadi selama perhitungan inkrementasi atau dekrementasi. Kemudian keterbatasannya pada resolusi tinggi. Nah, algoritma ini tidak cocok untuk digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan resolusi tinggi karena akan menyebabkan kesalahan akurasi. Dan sebagai kesimpulan, algoritma DDA mengambil nilai integer terdekat dengan jalur garis berdasarkan atas sebuah titik yang telah ditentukan sebelumnya atau titik awal garis. Kemudian keuntungan dari algoritma ini adalah tidak perlu menghitung koordinat berdasarkan persamaan yang lengkap. Sedangkan kerugiannya di sini ada 4, adanya akumulasi round-off error sehingga garis akan melenceng dari garis lurus. Selain itu, operasi round-off juga menghabiskan waktu. Nah, kemudian apabila X1 sama dengan X2, maka akan terjadi division by zero. Terus yang ketiga, penggambaran yang diawali dengan koordinat yang lebih besar daripada setelahnya, ya misalnya X1 lebih besar daripada X2. Kemudian yang keempat, koordinat layar berlaku seperti matriks, artinya kita tidak bisa secara sembarangan meletakkan titik di sembarangan tempat. Biasanya koordinat selalu positif dengan titik kiri atas adalah koordinat 0,0, ke arah kanan positif dan ke arah bawah positif. Kemudian keduanya semakin membesar. Oke, demikian penjelasan tentang algoritma DDA dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.